Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum, kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 96. Sore ini jalanan begitu padat merayap dengan kendaraan berbagai jenis. Para pasukan roda 2 pun mendominasi serta bak raja jalanan yang berada di posisi terdepan dari sekian banyak lampu lalu lintas. Sebagian besar penumpang para kendaraan tersebut juga berharap agar segera sampai di rumah, agar bisa melepaskan penat setelah seharian beraktivitas. Wajar bukan setelah seharian berkeringat dan berdebat dengan orang lain? Agnes yang baru saja keluar dari area gedung kantor, ikut menunggu angkutan umum yang bisa ia tumpangi. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil sedan yang menghampirinya dan membuat jalanan cukup macet. "Kamu mau ngapain? Kok kamu bisa ada di sini, David?" tanya Agnes masih terus dari luar mobil David. Sedangkan suara klakson kendaraan di belakangnya terus menggema. Agnes yang menyadari bahwa dialah penyebab dari kemacetan itu, ia pun langsung menerima tawaran dari David. "Udah, ayo masuk sini, Nes. Kamu gak mau kan kalau mobilku ditabrak paksa sama mobil-mobil di belakang?" tanya David meyakinkan. Tanpa menjawab lagi, Agnes langsung masuk ke mobil David dan membuat David tersenyum. Sebenarnya Agnes sangat canggung dengan hal ini. Tapi mau bagaimana lagi, ini hal yang harus ia lalui. "Oh iya, tadi kamu belum jawab pertanyaan aku. Kok kamu bisa ada di sana tadi?" tanya Agnes mengulangi. "Tadi aku abis ketemu klien. Klien aku itu salah satu karyawan di perusahaan itu. Aku mau nawarin dia buat endorse produk aku, karena kebetulan, followers dia di sosial media itu cukup banyak." "Kalau kamu sendiri ngapain ada di sana?" tanya David kembali. Agnes tersontak kaget mendengar pertanyaan dari David. Ia tak ingin identitasnya sebagai anggota Arsyadinata diketahui oleh orang-orang yang belum dikenalnya secara baik. Ia hanya tak ingin dimanfaatkan hanya karena nama itu.
Aku kebetulan baru banget diterima kerja di perusahaan itu. Ini baru hari kedua aku kerja di bagian staf administrasi di sana, jawab Agnes berusaha jujur. Loh, kok kamu jadinya ngelamar kerja sih? Katanya kamu mau bisnis, mau join sama aku. Jadi pebisnis itu lebih enak loh daripada jadi karyawan, ucap David sambil terus fokus pada jalanan. Agnes terdiam mendengar pendapat dari lelaki di sampingnya. Ia memang suka untuk memiliki bisnis sendiri. Tapi dengan minimnya ilmu berbisnis yang ia miliki, terkadang membuatnya lemah dan gagal lagi. Jika saja perusahaan itu bukanlah perusahaan keluarganya yang dibangun susah payah oleh sang ayah, mungkin saja Agnes ingin mundur. Tapi mengingat kembali bahwa ia juga bertanggung jawab untuk menjayakan perusahaan itu. Iya sih, tadinya aku juga berpikir kayak gitu. Tapi karena aku melihat peluang di sini tuh cukup baik, jadi gak ada salahnya kan? Toh aku juga gak punya cukup modal buat buka bisnis sendiri, ucap Agnes menyanggah. Oh, jadi itu alasannya kamu mau jadi karyawan? Apa bukan karena kamu adalah seorang Arsyadinata? Keturunan langsung dari keluarga pemilik Adinata Group, tanya David menohok. Seketika Agnes tercengang dengan ucapan David. Bagaimana dia bisa tahu tentang keluarga Arsyadinata? Padahal semenjak kenal, Agnes tak pernah menyebut nama lengkapnya, ataupun memberitahu siapapun tentang dirinya, yang ternyata seorang keturunan dari Arsyadinata. Dari mana kamu bisa tahu tentang hal itu? Tanya Agnes penasaran. Tadi aku gak sengaja dengar percakapan beberapa karyawan yang membicarakan tentang kamu. Bahwa kamu adalah keturunan langsung dari Arsyadinata. Itu benar kan? Tanya David meyakinkan. Iya, aku memang keturunan langsung dari keluarga Arsyadinata. Ayahku bernama Haris Arsyadinata, pemilik Adinata Group. Sebenarnya aku gak mau banyak orang tahu tentang hal ini. Karena aku ingin bisa hidup lebih mandiri, dan tidak bergantung ataupun bersembunyi di balik nama terhormat ayahku. David tersenyum sinis. Ia mengingat-ingat betapa bencinya ia dengan keluarga Arsyadinata saat dulu. Pengalaman paling buruk sepanjang hidupnya, tak akan pernah mungkin ia lupakan seumur hidupnya. Aku sangat benci keluarga Arsyadinata. Bahkan mungkin keturunannya, ucap David tanpa menoleh pada Agnes. Maksud kamu, kenapa kamu membenci keluarga aku?
Apa alasannya yang membuat kamu sebenci itu pada keluargaku? Tanya Agnes masih memelankan suaranya. Terkhusus Fauzan. Dia yang sudah membunuh saudara kembarku, Kak Diva. Aku memiliki saudara kembar, perempuan, tapi sayangnya semesta tak cukup membiarkan dia memiliki banyak waktu di dunia. Seseorang, laki-laki, Fauzan namanya, kakakmu bukan? Dia yang telah merenggut kebahagiaanku dan keluargaku. Jelas David berapi-api. David membuang nafasnya begitu kasar. Terlihat sangat jelas betapa menggunungnya dendam yang dimiliki David untuk Fauzan. Agnes yang bisa melihat itu hanya bisa terdiam dan mengontrol emosinya juga. Kak Fauzan memang kakakku, lalu apa masalahnya? Apa yang Kak Fauzan lakukan sehingga kakakmu itu harus meninggalkan dunia? Tanya Agnes berhati-hati. Saat itu, Kak Diva sangat mencintai Fauzan saat masa-masa kuliah dulu. Ia selalu berusaha mencari perhatian Fauzan, bahkan tak jarang ia membelikan hadiah untuk Fauzan saat laki-laki itu berulang tahun. Ku akui Kak Diva memang sangat bodoh karena telah mencintai laki-laki bodoh seperti kakakmu, seru David menoleh sambil membulatkan matanya tajam. Agnes terkejut dengan tatapan tajam lelaki di sampingnya itu. Masih sambil menyetir, tatapan David tetap mencekam bagi Agnes. Ia juga memiliki rasa ketakutan yang sangat mendominasi hatinya. Tapi sayangnya segala hadiah dan perhatian yang diberikan Kak Diva untuk Fauzan, itu semuanya sirna. Gak berarti apa-apa bagi laki-laki brengsek itu. Kak Diva dicampakkan sangat dalam. Pada suatu hari Kak Diva memberanikan diri untuk menyatakan cintanya pada Fauzan. Tapi ternyata Fauzan masih belum luluh. Ia menolak Kak Diva dengan dingin dan tanpa berperasaan. Hingga akhirnya Kak Diva frustasi, lalu memilih mengakhiri hidupnya sebotol racun di tangannya. Apa? Kaget Agnes sambil merinding. Kak Diva meminum racun, sambil masih terus memegangi foto Fauzan. Benar-benar bucin dan sangat bodoh, seru David semakin meluapkan amarahnya. Agnes terdiam untuk memilah-milah kata yang patut ia ucapkan. Ia benar-benar tak habis pikir akan apa yang pernah sang kakak lakukan pada wanita lain. Sikap dinginnya dan tatapan tajamnya ternyata mampu membunuh wanita secara nyata. Benar-benar gak masuk akal tapi realita sesungguhnya. Tadinya aku sangat respek pada kamu, Nes. Tapi kalau kenyataannya kamu adalah keturunan keluarga Arsyadinta, mungkin aku akan menghancurkanmu. Sekarang, seru David sambil menepikan kendaraannya di tempat yang cukup sepi dan gelap.
Kamu mau apa? Jangan macem-macem, David, seru Agnes memperingatkan saat David mendekati dirinya. Tanpa menghiraukan ucapan dari Agnes, David terus mendekati tubuh Agnes dengan sesekali menyentuh tangan dan kaki Agnes. Karena risih, Agnes pun akhirnya mencoba buka paksa pintu mobil yang terkunci. Terkunci, sayang. Kamu gak bisa kemana-mana. Kalau kakakmu aja bisa menghancurkan kakakku, itu artinya kamu juga harus aku hancurkan saat ini juga. Lagi pula tubuhmu begitu indah jika disia-siakan seperti ini, ucap David sambil mencolek pipi Agnes. Malam mulai bersiaga menempati singgasananya dengan apik. Ia menghampiri insan-insan yang terlelah, bahkan sudah terlelap. Menyeka keringat para wajah yang penuh peluh dengan udaranya yang menyejukkan. Fauzan memarkirkan kendaraannya di garasi rumahnya. Dilihatnya sang istri yang menyambutnya dengan pelukan hangat dan menggoda. Senyumannya selalu penuh misteri dan kerinduan yang tak terbatas waktu. Sayangnya aku, peluk Fauzan dengan eratnya pada sang istri. Kok kamu sendirian? Agnes mana? Tanya Senja kebingungan. Agnes belum pulang. Udah jam segini loh. Tadi sore aku ada meeting di luar. Jadi aku minta Agnes pulang sendiri atau minta dijemput supir. Emang dia gak ngasih tahu ke kamu? Tanya Fauzan belum terlalu khawatir. Senja menggelengkan kepalanya perlahan. Rasa khawatir menjalar ke seluruh tubuhnya kala sang adik ipar yang sekaligus sahabat terbaiknya itu tak kunjung kembali. Mengkhawatirkan. Sayang, Agnes gak akan kenapa-kenapa. Tadi aku udah telpon satpam kantor, dan dia bilang, malam ini gak ada karyawan yang lembur kok. Jadi pasti Agnes udah di jalan pulang. Tenang aja ya kamu, seru Fauzan menenangkan. Semoga Agnes baik-baik aja. Aku khawatir banget sama dia, ucap Senja dengan wajah yang ketakutan. Agnes pasti baik-baik aja, sayang. Pasti itu. Udah yuk, ke kamar bentar aja. Aku kangen banget sama kamu. Temenin aku mandi ya. Udah lama nih gak mandi bareng kamu, seru Fauzan menggoda. Lepaskan aku, David, seru Agnes memberontak tiada henti. Gak akan sayang, aku baru akan melepaskan kamu setelah aku menghancurkan kamu. Kebahagiaanmu harus terenggut dulu, sayang.
Harus itu, seru David terus berusaha mencumbu paksa Agnes. Agnes mengumpulkan tenaganya sekuat mungkin dari segala arah. Dengan membayangkan keluarganya yang menjadi semangatnya, akhirnya Agnes mampu menangkis tangan David. Dihempaskannya dengan kuat tubuh David hingga terbentur kaca mobil dan setir kemudi mobilnya. Dengan wajah yang cukup memar, David merasakan ada tetesan darah yang keluar dari sudut bibirnya. Kurang ajar, brengsek. Ternyata kamu sama seperti kakak kamu ya. Sama-sama gak bisa menghargai orang lain. Sama-sama munafik dan tidak tahu caranya berterima kasih. Seru David sambil mengepalkan tangannya. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.